Ini kan sudah selesai pemilu. Iya. Pasca pemilu hari ini. Iya. Bawaslu masih apa? Poin yang pertama di situ adalah mengawasi pemutakhiran data pemilih, yang mana juga ada pengawasan yang berjalan yang kami lakukan, yaitu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Belakangan ini di media Bawaslu itu sering berkunjung ke sekolah-sekolah. Sekolah itu memberikan pendidikan pemilih, bagaimana pemilih pemula ini nantinya bisa menyalurkan aspirasinya, bagaimana mereka dikenalkan terhadap proses-proses yang terjadi dalam pemilu dan pemilihan. Kira-kira apa tantangan teman-teman Bawaslu, Kakak Hera, dalam mengawal demokrasi yang sehat ke depan? Kerja-kerja pengawasan, terutama politik uang dan lain-lainnya, itu adalah kerja dari bagian dari kita semua. Kita semua, betul. Itu tanggung jawab kita. Ada kasus yang dikawal oleh Bawaslu, ya, tetapi itu tidak ada ketegasan, tidak ada sebuah kasus yang diproses sampai selesai. Apa yang telah kami proses, apa yang telah kami jalankan sesuai dengan prosedur, itu tentu tidak membuat semua orang bisa suka atau tidak dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Jadi wajar, namanya kontestasi itu ada yang kalah dan ada yang menang. Mungkin sampai sekarang. Salam sahabat GAS dimanapun berada. Malam ini kita mencoba kembali duduk santai berdiskusi, namun insya Allah berbobot. Malam ini bersama orang yang tidak diragukan lagi. Beliau ini cukup dikenal, tetapi malam ini kita akan mengulas terkait proses demokrasi yang dimana tugas-tugas pengawas pemilu yang diamanahkan oleh Bawaslu. Insya Allah malam ini kita akan mencoba diskusi terkait apa-apa saja yang akan dilakukan Bawaslu ketika dalam proses tahapan. Sehingga malam ini kita ingin mendengar persoalan-persoalan kepemiluan, pengawasan kepemiluan yang akan disampaikan oleh kakak kita, biasa saya sapa Kakanda Hera Wati. Ya, selamat datang di podcast GAS 34, Kakak Herawati. Ya, beliau di Bawaslu selaku Kondif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Ya. Terima kasih Kakak Hera sudah menyempatkan hadir dan kemudian bisa berbagi wawasan bersama sahabat GAS 34 semuanya. Sebelum masuk kepada pembahasan serius, kita mulai dulu dengan pertanyaan santai. Kalau disuruh memilih, lebih capek jadi peserta pemilu, penyelenggara atau pengawas pemilu? Penyelenggara kan sudah bagian dari pengawas pemilu. Jadi hanya dua opsi. Apakah capek menjadi peserta pemilu atau capek menjadi penyelenggara pemilu? Iya. Untuk capeknya ya mungkin lebih ke penyelenggara pemilunya, karena apalagi yang mengawasi itu kan kita banyak mengawasi, terutama ada peserta pemilu, partai politik, calon, terus mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, terus mengawasi masyarakat atau pemilih, mengawasi jalannya tahapan yang dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara di KPU. Mungkin lebih ke situ. Selama mengawasi pemilu, ada nggak pengalaman paling unik yang paling bikin Kakak Hera ini kaget, Pak, ceritanya?
Kalau itu sih belum ada yang membuat speechless bagaimana dalam mengawasi. Cuma sebelum terpilih jadi komisioner Bawaslu kan saya pernah background staff di Bawaslu. Ada berbagai macam hasil pengawasan, baik itu berupa temuan atau laporan yang disampaikan ke Bawaslu sendiri. Sampai saat ini hanya cerita-cerita lucu yang kadang ada di setiap kali tahapan atau kami melakukan pengawasan di lapangan. Belum ada sih hal-hal yang begitu membuat kita kaget atau apa, belum ada. Cuma kan kadang terkesan lucu kalau kita melakukan pengawasan itu ada ditemukan misalnya masyarakat yang betul-betul kurang paham atau belum paham demokrasi yang sebenarnya, terutama ASN, yang kadang ASN tidak tahu itu undang-undang ASN itu apa. Iya. Bahkan diatur bahwasanya ASN tidak boleh begini, ASN tidak boleh begitu. Ya itu kan semua ada kode etiknya. Nah itu kadang kita menganggap lucu juga ya, sudah berapa tahun menjadi ASN atau kepala desa kok aturannya mereka kurang jelas atau kurang paham. Itu aja sih. Iya. Ya, oke. Kakak Hera, namun timbul sebuah pertanyaan di sekarang ini, masyarakat bertanya-tanya, ini kan sudah selesai pemilu. Iya, pasca pemilu hari ini. Iya. Bawaslu awasi apa kira-kira? Iya, itu memang menjadi pertanyaan besar di sebagian atau masyarakat pada umumnya lah, terutama penyelenggara. Setelah tahapan mereka kerja apa? Karena secara baik secara regulasi maupun secara kasat mata kan dilihat bahwasanya tahapan sudah selesai, proses pemilu sudah selesai, proses pilkada sudah selesai. Jadi kerjanya Bawaslu apa? Mengawasi apa? Di Undang-Undang Nomor 7 itu kan secara regulasi kan diatur. Tugasnya Bawaslu salah satunya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu yang berjalan. Poin yang pertama di situ adalah mengawasi pemutakhiran data pemilu, yang mana sekarang ini kan sedang berjalan proses pemutakhiran data pemilu berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU. Dan itu adalah salah satu tugas kami dalam mengawasi itu. Kemudian di tahun 2025 kemarin juga ada pengawasan yang berjalan yang kami lakukan, yaitu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Di mana kan ini partai politik secara umumnya kan harus diverifikasi lagi untuk masuk di tahapan di 2029 nantinya. Jadi tidak serta-merta bahwa di non tahapan ini Bawaslu tidak melakukan apa-apa atau tidak mengawasi apa-apa. Justru karena di masa non tahapan ini kami anggap bahwa masa ini adalah fase strategis untuk kami membangun fondasi demokrasi, bukan masa jeda atau kami tidak bekerja. Gitu. Justru kami memperkuat baik itu dari sisi internal lembaga kami maupun akses kami keluar atau ke antar lembaga atau stakeholder. Itu yang paling. Ya, luar biasa Bawaslu ya. Ternyata Bawaslu ini konsisten mengawas bagaimana menjaga proses demokrasi, sehingga pasca pemilu Bawaslu ini tetap jalan dengan program-programnya. Salah satunya tadi mengawal pemutakhiran data, sehingga data hak pilih masyarakat itu tetap terjaga, terkawal dengan baik. Namun ini sekarang ini di media sosial selalu ada polarisasi, polarisasi yang membuat
masyarakat terkecoh dengan proses demokrasi yang dikawal oleh Bawaslu. Kira-kira apa tantangan teman-teman Bawaslu, Kakak Hera, dalam mengawal demokrasi yang sehat ke depan? Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa memang kerja-kerja pengawasan itu adalah kerja-kerja kepercayaan, trust yang harus kita jaga. Jadi utamanya Bawaslu itu kita harus memperoleh dukungan dan kepercayaan yang besar dari masyarakat. Betul. Dalam mengawasi tentunya kita juga butuh kepercayaan dari masyarakat bagaimana supaya Bawaslu menjadi tonggak penegakan demokrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar secara khususnya maupun di negara kita secara umum. Memang pada beberapa penyelenggaraan tahapan baik di pemilu maupun pilkada, Bawaslu masih mendapat pro dan kontra di masyarakat. Iya. Mungkin kalau misalnya saya ambil contoh dalam penanganan pelanggaran. Dalam proses penanganan pelanggaran itu kan kami tidak serta-merta harus mengatakan bahwa jika ada laporan yang masuk itu harus kami proses seperti apa yang penegak hukum lakukan pada umumnya. Bawaslu itu kan ada beberapa syarat dalam menerima laporan, ada namanya terpenuhi syarat formil dan syarat material. Ya. Kemudian ada bukti. Gitu. Ya. Jadi kalau itu ada salah satu yang tidak terpenuhi, ya otomatis laporannya tidak kami proses. Prosesnya dihentikan. Iya, apalagi kalau itu terkait dengan hukum pidana, pidana pemilu yang tidak memenuhi alat bukti. Iya. Seperti yang di KUHP harus memenuhi 2 alat bukti. Itu. Jadi tapi ada beberapa cara juga bagaimana Bawaslu jika tidak memenuhi syarat formil atau material. Itu kami bisa lakukan lagi penelusuran untuk mendapatkan apakah betul-betul laporan yang tadi ini apakah dia daluarsa atau peristiwanya tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Itu Bawaslu akan melakukan penelusuran. Itu bisa kami jadikan temuan dan kami melakukan penelusuran sendiri. Itu. Ya. Jadi tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat atau dukungan penuh dari masyarakat karena kerja-kerja pengawasan terutama politik uang dan lain-lainnya itu adalah kerja dari bagian dari kita semua. Kita semua, betul. Itu tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang mengerti demokrasi dan menjadi pemilih yang cerdas. Siap. Jadi bukan tanggung jawab sepenuhnya ada di bawah sebagai pengawas, tapi itu adalah tanggung jawab besar kita bagaimana menciptakan demokrasi yang lebih baik. Siap. Kami masih penasaran dengan Bawaslu ini pasca pemilu. Belakangan ini di media Bawaslu itu sering berkunjung ke sekolah-sekolah. Benarnya apa yang mereka lakukan di sana? Memang sudah 3 minggu mungkin ya, 3 minggu belakangan ini kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu kan bagian juga dari instruksi atau bagian dari penyelenggaraan pengawasan di tahapan yaitu pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi, melakukan literasi demokrasi ke pemilih pemula yang kelas 10 sekarang dengan kelas 11 sekarang kan di 2029 mereka sudah berumur 17 tahun lebih. Jadi otomatis mereka itu sudah mempunyai hak pilih dan ber-KTP. Jadi bagaimana Bawaslu
utamanya Bawaslu Selayar. Kan kami kemarin itu ada 2 sekolah yang kami kunjungi, yaitu SMA Negeri 1 Kepulauan Selayar dan SMK Negeri 1 Kepulauan Selayar. Jadi di 2 sekolah ini Bawaslu Selayar itu melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Bagaimana mereka dikenalkan terhadap proses-proses yang terjadi dalam pemilu dan pemilihan. Sebagaimana juga pasca putusan MK di 135 itu kan di 2029 ini kan rencananya terbagi dalam 2 penyelenggaraan tahapan. Pertama ada pemilu nasional, terus yang kedua ada pemilu lokal atau pilkada. Jadi otomatis kita harus memperkenalkan semua itu ke mereka. Yang mana termasuk pemilu nasional, pemilihan apa yang termasuk pemilu nasional dan pemilihan apa yang termasuk dalam pilkada atau pemilu tingkat daerah itu. Jadi itu yang kami perkenalkan ke mereka. Terus bagaimana mereka menjadi pengawas partisipatif atau pengawas yang aktif di tengah masyarakat atau di tengah lingkungannya sebagai Gen Z atau generasi yang lagi sekarang disebut dengan generasi Z. Jadi mereka menjadi mata kami dan telinga kami untuk aktif berperan aktif lah misalnya dalam membantu Bawaslu jika mereka menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan itu nantinya. Jadi itulah tujuan kami sebenarnya untuk ke sekolah-sekolah itu memberikan pendidikan pemilih. Bagaimana pemilih pemula ini nantinya bisa menyalurkan aspirasinya tanpa terkendala adanya intimidasi atau intervensi dari pihak manapun. Ya, bagaimanapun juga generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Di tangan mereka bangsa ini akan ditentukan masa depannya. Luar biasa ya kerja Bawaslu di pasca pemilu ini. Jadi luar biasa karena targetnya tadi ternyata di sekolah yaitu pemilih pemula, sahabat Arsa ya. Jadi saya luar biasa ini Bawaslu ya. Sehingga kami di kalangan muda, kami sangat berharap harus diberikan juga terkait pemahaman itu. Paling tidak diundang oleh Bawaslu atau Bawaslu berkunjung di sekretariat organisasi kepemudaan. Ya, paling tidak itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga malam ini kami ingin sedikit mendengar kira-kira apa tips-tips atau harapan Kakak Hera ini sebagai Komisioner Bawaslu terhadap peran pemuda dalam menjaga kualitas demokrasi kita supaya sehat dan tetap berjalan dengan baik begitu kira-kira. Begini Dinda. Pemuda sebagai harapan bangsa harus berpartisipasi aktif sebagai pengawas partisipatif, karena biar bagaimanapun seperti yang saya jelaskan dari awal tadi bahwa masa depan demokrasi ini adalah masa depan bangsa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak lepas bahwa ada Bawaslu, ada KPU, ada pihak Pemda, dan juga itu kan harus ada kolaborasi di dalamnya. Jadi namanya juga demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua harus berkolaborasi di dalamnya untuk menciptakan demokrasi yang betul-betul ada di tangan rakyat. Gitu. Jadi harapan kami atau harapan saya sebagai Bawaslu bahwasanya ke depan untuk masyarakat atau pemuda seperti Dinda Jo dan juga Dinda Asraf ini adalah perpanjangan tangan dari kami untuk mengawasi kecurangan-kecurangan yang bisa mencederai berjalannya demokrasi yang lebih baik. Satu harapan kami
masyarakat bersedia melaporkan atau menyampaikan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah berjalannya tahapan, dan tidak ada keraguan di dalamnya untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena kami Bawaslu insyaallah akan tetap konsisten dengan apa yang diamanahkan ke kami dalam melaksanakan demokrasi atau pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Gitu. Ya, sip. Luar biasa ya peran-peran Bawaslu yang dimana untuk menjaga demokrasi yang sehat. Cuman ini Kak Hera, dengan tahapan, dengan proses yang sudah dijalankan oleh Bawaslu secara baik, dan dianggap itu adalah hal yang berhasil. Tetapi yang menjadi problem sekarang ini, setelah pasca pemilu selalu ada isu-isu yang berkembang, karena setelah pemilu itu maka pasti ada yang jadi pemenang. Sehingga sudah pasti ada yang calonnya tidak terpilih, gitu kira-kira. Sehingga selalu ada muncul spekulasi terkait kerja-kerja Bawaslu ini. Dalam setiap pemilu selalu ada kasus yang dikawal oleh Bawaslu, ya. Tetapi itu tidak ada ketegasan, tidak ada sebuah kasus yang diproses sampai selesai, dan harapan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat, paling tidak pelanggaran pemilu efeknya apa? Iya, begitu. Apa kira-kira sanksinya? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi mereka putus harapannya setelah tidak ada hasil dari kasus yang diproses itu. Kira-kira bagaimana tanggapan? Saya menanggapinya seperti ini. Namanya juga pertandingan kan, ada yang menang, ada yang kalah. Ibaratnya pertandingan sepak bola. Si A melawan si B ini kan peserta pemilu. Di tengahnya ada wasit. Itu kan Bawaslu. Penontonnya ini adalah pemilih atau masyarakat. Nah, jika si A menang, tentunya si B pasti kecewa. Apa yang diputuskan oleh wasit ini pasti si B tidak akan terima. Begitu juga dengan pendukungnya si B yang di luar lapangan. Pasti dia tidak akan menerima apa yang dia telah diputuskan oleh wasit tersebut. Begitupun dengan Bawaslu. Apa yang telah kami proses, apa yang telah kami jalankan sesuai dengan prosedur, itu tentu tidak membuat semua orang bisa suka atau tidak dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Tapi Bawaslu dalam menangani suatu proses penanganan pelanggaran itu sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pastinya Bawaslu. Tidak ada hal yang menyimpang dari itu. Nah, untuk puas atau tidak puasnya masyarakat terhadap proses penanganan pelanggaran itu kan bukan haknya kami. Mau masyarakat terima atau tidak, yang jelas kami sudah menjalankannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Siap. Jadi wajar, namanya kontestasi itu ada yang kalah dan ada yang menang. Mungkin sampai sekarang ini masih ada pihak-pihak yang kecewa dengan kinerjanya Bawaslu, tapi itu tidak menjadikan kami down dalam menjalankan tugas. Justru itu kami jadikan semangat, kami jadikan evaluasi kerja kami ke depan. Bagaimana supaya apa yang dikerjakan oleh pengawas atau Bawaslu itu menjadi kerja-kerja yang betul memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan mendapat kepercayaan dan dukungan yang penuh dari masyarakat. Iya, sebelum penutup, karena tadi sudah menjelaskan apa alasan terkait banyak kasus yang ditangani oleh Bawaslu, dan itu sudah dijelaskan secara detail. Ternyata memang Bawaslu bekerja sudah melalui prosedur, begitu, aturan yang ada. Namun sebelum penutup,
ini Kakak Hera, kami juga sangat berharap kira-kira apa yang harus dievaluasi Bawaslu untuk proses pemilu yang akan datang. Begitu Nah, kira-kira. Saya cuma sampaikan di sini bahwa jumlah pengawas itu sangat terbatas. Terbatas ya. SDM kami itu sangat terbatas di lapangan. Mulai dari kami di tingkat kabupaten yang hanya 3 orang, terus turun ke kecamatan 3 orang, turun ke desa 1 orang, ke TPS 1 orang. Iya, iya, iya. Dari sekian banyak yang harus kami awasi. Nah, itu kendalanya di situ. Di situ. Yang harus kami evaluasi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM di internal lembaga kami. Iya, iya, iya. Kalau untuk kendala di luar itu saya rasa bukan termasuk kendala yang cukup besar. Cuma kami di sini kekurangan personil lah. Personil, ya. Sangat kurang untuk mengawasi. Kita ambil contoh saja, kami bertiga di kabupaten, dari sekian banyak yang harus yang kami lakukan, dibantu dengan teman-teman di kecamatan 3 orang. Artinya tidak berimbanglah kami dengan teman-teman atau penyelenggara ad hoc yang ada di teknis. Teknis ya. Gitu. Yang jelas kan kami kan ini harusnya lebih, kalau bisa sebanding lah dengan penyelenggara teknis. Mereka 5 ya kami juga harusnya 5 gitu. Jadi masing-masing kami bisa fokus ke tanggung jawab kita masing-masing yang dibagi dalam satu divisi. Ya. Jadi ya itulah saja kendalanya yang mungkin evaluasi dari internal lembaga itu aja. Siap, Kak Hera. Setelah kita menyimak dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Kakak Hera terkait apa yang harus dievaluasi dalam internal Bawaslu sendiri, ternyata Bawaslu ini personilnya enggak bagaimana begitu untuk mengawas dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang begitu besar, dan personilnya 3 orang dibantu oleh staf, begitu kira-kira. Berarti harus ada Bawaslu Iya, yang bisa diubah. Peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas SDM. Ya, begitu. Kira-kira apa? Ini semakin menarik. Saya juga supaya didengar oleh sahabat-sahabat KAS 34 di luar sana, karena Ibu atau komisioner Bawaslu sudah ada di tengah-tengah kita. Ini kesempatan loh, ketika dinonton oleh teman-teman yang berminat ketika bergabung di Bawaslu ke depan. Kira-kira apa harapan Kakak Hera ketika terbuka penerimaan ya calon komisioner, bukan calon komisioner, calon PKD ya begitu istilahnya, yang di kecamatan dan yang desa, apa namanya itu, Panwasjamnya itu kira-kira apa harapannya ke depan bagi anak-anak muda yang tadi kan harapannya anak muda bagaimana berpartisipasi untuk mengawal demokrasi kita yang sehat begitu. Jadi apa kira-kira harapannya yang didengar oleh teman-teman dari Ibu Komisioner atau Kakak Komisioner? Iya. Harapannya untuk teman-teman ad hoc ya. Ad hoc, iya. Teman-teman ad hoc ya sama, meningkatkan mutu dan kualitasnya, terutama untuk menjadi seorang pengawas itu tidak gampang. Jadi ya pekerjaan santai, tapi ada beban juga untuk dalam mengerjakan itu. Kan ada tanggung jawab yang harus kita penuhi dari itu. Jadi ya untuk teman-teman yang ad hoc ya harusnya punya tanggung jawab dengan apa yang akan dikerjakan ke depan. Dan juga di sini kan Bawaslu ini membuka, kemarin itu terbuka pendaftaran pendidikan pengawasan partisipatif. Iya. Kemarin itu sudah terdaftar 40 orang dari Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif ini ke depan. Misalnya bulan depan mungkin itu sudah berjalan. Jadi dari pendidikan pengawasan partisipatif ini nantinya akan lahir
pengawas-pengawas yang mungkin kami rekrut menjadi ad hoc atau pengawas-pengawas yang iya, akan iya, iya. membantu Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan di Pengawasan lapangan. lapangan. Ya, itu kan sudah 2 tahun dilaksanakan oleh Bawaslu RI. 2025 kemarin sudah selesai. Kemarin masuk lagi yang kedua, pendidikan pengawasan partisipatif dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Jadi mungkin itu adalah salah satu upaya dari Bawaslu sendiri dalam memasifkan pengawasan partisipatifnya. Siap. Gitu. Bagaimana, sahabat Ashraf? Ya, Gitu. terima kasih pada kakak narasumber kita, Kakak Herawati Mufi Esa, Sama-sama. selaku Korbit Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Ya, semoga diskusi kita pada malam hari ini menambah pemahaman kita terkait dengan demokrasi, bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal mengawal, menjaga, dan merawatnya bersama. Saya Ashraf sebagai tuan rumah sekaligus Bung Jo bersama Kakak Hera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.